Pak Imam ini menganut suatu pesugihan dan bekerja sama dengan sosok Buto Ijo untuk menjalankan usahanya. Baru dia ini tertidur, baru saja terlelap, tiba-tiba dia ini merasa ada sesuatu yang membangunkan. Tiba-tiba pada waktu tidur ini didatangi oleh sesosok yang sangat tinggi, besar, berwarna hitam, dan seakan-akan ingin mencekik orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ruang Malam. Malam ini saya akan bercerita tentang rumah bekas pesugihan, dan rumah ini juga digunakan dulunya pemiliknya ini mempunyai aliran sesat, yang menganut aliran sesat juga. Cerita ini diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Pak Ali. Tetapi sebelum saya masuk ke cerita Pak Ali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Sobat Ruang Malam yang selama ini sudah mendukung channel kami, dan kami berharap Sobat Ruang Malam terus mendukung channel kami sehingga kami ini bisa lebih giat dan lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik. Dan bagi Sobat Ruang Malam yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung kami dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali saya masuk ke cerita Pak Ali ini. Pak Ali ini menceritakan sejarah dari rumah tersebut. Jadi pada saat pemilik rumah tersebut, yang kita sebut saja namanya ini Pak Imam. Pak Imam ini dulunya adalah seorang pedagang, dan untuk dia ini bersaing dan meningkatkan usahanya, Pak Imam ini menganut suatu pesugihan dan bekerja sama dengan sosok Buto Ijo untuk menjalankan usahanya. Tetapi di lain pihak, istri dari Pak Imam ini dan Pak Imam juga menganut suatu ilmu yang sesat pula, yaitu memakai tumbal-tumbal untuk menjaga rumahnya agar tidak diganggu orang lain atau makhluk-makhluk lain. Karena Pak Imam dan istrinya ini hidup pada waktu itu pada era tahun 60-an. Pada era tahun 60-an banyak orang-orang ini yang masih menganut ilmu-ilmu yang di luar nalar manusia, dan kebanyakan mereka juga menganut ilmu-ilmu sesat. Kembali lagi saya meneruskan cerita dari Pak Ali ini, karena akhirnya Pak Imam ini meninggal dunia karena entah kenapa. Akhirnya keluarga Pak Imam ini pindah dari rumah tersebut, dan rumah tersebut ini dibeli oleh orang tua dari Pak Ali. Kebetulan orang tua dari Pak Ali ini mempunyai 4 orang anak yang sudah sangat dewasa dan berkeluarga, sehingga orang tua Pak Ali ini membeli rumah dari Pak Imam tersebut, yang nantinya ini akan diberikan oleh salah satu anaknya yang ingin
menempati rumah tersebut. Singkat cerita, pada saat itu rumah tersebut dihuni oleh anak dari orang tua Pak Ali ini yang nomor 4, yang bernama Pak Supriyadi. Pada awal-awal Pak Supriyadi ini dan istrinya dan anak-anaknya ini menempati rumah tersebut, tidak ada hal yang merasa mengganggu. Tetapi ketika seminggu kemudian dia menempati rumah tersebut, mulai ada gangguan-gangguan. Salah satunya ketika Pak Supriyadi ini bekerja dan dia ini pulang larut malam, di situ Pak Supriyadi ini bercerita istrinya dan salah satu dari anaknya yang pada waktu itu masih kecil. Dan pada kejadian itu terjadi hujan yang sangat deras pada waktu itu. Ketika istrinya dan anaknya ini menunggu Pak Supriyadi pulang, istri Pak Supriyadi ini melihat di balik pintu kamarnya, yang pada waktu itu pintunya ini tidak menutup semua, jadi bawahnya ini terbuka bawahnya. Jadi kita bayangkan pintunya ini ada bagian bawah ini yang terbuka sehingga bisa melihat dari kamar ini kalau ada orang di luar kamar. Pada waktu itu jam ini sudah menunjukkan pukul 12 malam dan Pak Supriyadi ini masih bekerja, belum pulang. Ketika dia ini bangun dan melihat jam, dan dia juga melihat anaknya yang masih tidur, tiba-tiba ada suara yang seperti suara orang ini mendengkur. Dan istri Pak Supriyadi ini sangat kaget karena tetangganya ini pada waktu itu dia agak jauh dari tetangganya karena rumahnya ini depannya ini sudah halaman, sedangkan rumah orang tuanya ini juga agak letaknya ini juga agak jauh. Jadi ketika mendengkur ini kemungkinan tidak terdengar. Dan ini istri Pak Supriyadi ini mendengar suara seperti suara orang mendengkur. Dan ketika dia melihat di bawah, di balik pintu itu kan pintunya ini karena bawahnya ini terbuka, dia melihat ada kaki yang sangat besar yang berada di depan pintu kamarnya ini. Dan pada waktu itu dia melihat kaki ini sangat besar dan ada bulu-bulu yang sangat banyak di kaki-kaki tersebut. Dan istri Pak Supriyadi ini akhirnya dia melindungi anaknya dan dia sangat ketakutan dan dia ini menutupi anaknya yang pada waktu itu masih kecil sekali dan tertidur agar tidak tahu dan tidak mendengar dan tidak terbangun. Ketika Pak Supriyadi pulang, istrinya ini menceritakan apa yang terjadi kepada dia, menceritakan kepada Pak Supriyadi apa yang dialaminya. Sehingga pagi harinya hal ini juga diceritakan kepada ayahnya. Dan pada waktu itu ayah Pak Supriyadi ini akhirnya meminta kepada Pak Supriyadi dan istrinya ini untuk tetap sabar dan tetap menempati rumah tersebut. Toh nanti akhirnya kalau sudah lama ditempati, mereka ini akan hilang dengan sendirinya. Karena menurut orang tua Pak Supriyadi itu mungkin yang menunggu di situ dan ingin berkenalan atau kulon nuwun pada mereka. Sampai akhirnya mereka ini cukup lama tinggal di situ dan mereka merasakan hawa di rumah tersebut ini sangat tidak enak dan mereka ini juga sering bertengkar. Jadi rumah tangganya ini tidak akur
atau tidak rukun. Singkat cerita, akhirnya mereka ini pindah dari rumah tersebut. Setelah mereka pindah dari rumah tersebut, ganti. Pak Ali ini sebagai kakak dari Bapak Supriyadi tersebut ganti menempati rumah tersebut. Dan pada waktu itu Pak Ali ini sudah mempunyai 4 orang anak. Dan Pak Ali ini bercerita rumah tersebut ini mempunyai atap atau ruas kayu yang berjajar 3, yang konon menurut orang Jawa rumah yang berjajar atapnya ini 3 ini sangat senang dihuni oleh beberapa makhluk-makhluk gaib atau yang tidak kasat mata, dan itu menjadi pantangan bagi orang Jawa kalau apabila membangun rumah. Dan rumah tersebut masih rumah asli dari peninggalan Pak Imam yang sudah dibeli oleh orang tua Pak Ali. Dan pada waktu itu Pak Ali ini juga mendengar bahwa rumah tersebut sangat angker sekali. Tetapi karena beliau ini juga pada waktu itu keluar dari rumah mertuanya dan belum punya rumah, ketika adiknya ini tidak menempati rumah tersebut, akhirnya Pak Ali ini mau tidak mau dia menempati rumah tersebut agar dia ini dan keluarganya akhirnya mempunyai rumah sendiri dari orang tuanya. Sama seperti apa yang dialami Pak Supriyadi. Pak Ali ini mempunyai juga pada waktu itu anak yang masih kecil, dan anaknya ini juga mempunyai banyak mainan, termasuk salah satunya ini bola yang sangat besar sekali. Ketika malam hari, Pak Ali ini akan keluar menuju kamar mandi. Dia melihat bola mainan yang dimiliki oleh anaknya ini tiba-tiba ini mantul-mantul dari bawah ke atas, dan berjalan seperti dimainkan oleh anak-anak. Pada waktu itu karena tidak ingin keluarganya ketakutan, Pak Ali ini hanya diam saja. Dan akhirnya dia kembali ke dalam kamar ya, dan tidak jadi pergi ke kamar mandi karena dia merasa takut dan merinding padanya. Dan tidak itu juga ketika salah satu anak dari Pak Ali ini pada malam hari setelah selesai belajar, karena ada anaknya Pak Ali ini yang pada waktu itu berusia SD, sekitar kelas 6 SD, dan dia akan ujian dan belajar sampai larut malam. Anak Pak Ali ini ketika dia ini sudah selesai belajar dan ingin istirahat tidur, dia ini mendengar dari ruangan sebelah yang berada di kamar tempat sepeda ini diletakkan, ini seperti ada suara ser. Karena penasaran dan masih kecil, masih kelas 6 SD, dia ini tidak berpikir apa-apa. Tetapi ketika dia ini membuka pintu kamar tempat sepeda itu diletakkan, tiba-tiba badannya ini sangat merinding karena dia ini melihat ban dari sepeda itu dan sadelnya ini berputar dengan sendirinya dan sangat keras seperti dinaiki orang, sehingga membuat anak dari Pak Ali ini berteriak-teriak dan minta tolong karena sangat ketakutan sekali. Dan hal-hal aneh tersebut juga dialami oleh salah seorang juga anak dari Pak Ali ini yang duduk di bangku SMP. Ketika dia ini tidur, setiap jam 8 malam, dia ini selalu diganggu oleh sosok-sosok makhluk yang tidak kasat mata. Salah satunya, suatu hari dia ini pada waktu itu sangat lelah sekali karena pulang sekolah, pada waktu itu pulangnya sore hari, dan setelah itu mandi dan beristirahat setelah belajar sekitar jam 8 malam, dia ini sudah ngantuk dan tidur. Baru dia ini
tertidur, baru saja terlelap, tiba-tiba dia ini merasa ada sesuatu yang membangunkan dan memegang kakinya dan menarik-narik kaki dari anak perempuan Pak Ali tersebut. Ketika dia ini melirik, siapa ini yang membangunkan, entah Pak Ali atau istri Pak Ali. Tiba-tiba anak ini melihat ada seorang perempuan yang wajahnya ini tertutup oleh rambut, memakai baju yang sangat mengerikan sekali, seperti kuntilanak. Akhirnya anak Pak Ali ini karena kaget, dia ketakutan dan berteriak, sehingga membuat Pak Ali dan istrinya ini langsung memasuk ke putri dari Pak Ali tersebut yang kita sebut namanya Mawar. Dan kejadian apa yang dialami Mawar itu selalu berulang-ulang setiap hari dan terjadi setiap pukul jam 8 malam. Dan hal itu membuat Pak Ali dan keluarganya sangat terganggu sekali. Dan ketika pada malam Jumat Wage, Pak Ali ini juga bercerita di atap rumahnya, di ruang keluarga yang biasanya dipakai untuk tempat bercengkrama keluarga, setiap jam 9 malam atapnya ini seperti diinjak oleh sesosok yang sangat besar dan berat, sehingga membuat ruas kayunya ini seperti melengkung karena terinjak kaki-kaki yang sangat berat. Dan hal itu terjadi terus-menerus berbulan-bulan, yang akhirnya sampai ada kejadian karena ada kayu dari atap rumah Pak Ali ini yang pada waktu itu sudah lapuk, dan kayu ini pada malam hari ini tiba-tiba jatuh tersendiri dan mengenai salah seorang anak Pak Ali ini yang bernama Mawar, sehingga kaki Mawar ini akhirnya bengkak dan sangat sakit sekali. Dan karena ini membahayakan, akhirnya kayu ini disingkirkan. Tetapi pada waktu itu ada tetangga Pak Ali ini yang menginginkan kayu tersebut dibawa ke rumahnya, ingin dibuat kayu bakar. Tetapi pada malam harinya tetangga Pak Ali ini yang membawa kayu tadi yang ingin dibuat kayu bakar ini, tiba-tiba pada waktu tidur ini didatangi oleh sesosok yang sangat tinggi besar berwarna hitam dan seakan-akan ingin mencekik orang tersebut. Karena ketakutan, akhirnya kayu tersebut dikembalikan pagi harinya kepada Pak Ali. Karena hal yang menakutkan tersebut dan sangat mengganggu, akhirnya Pak Ali ini meminta tolong kepada seorang ulama yang berada tidak jauh dari rumahnya. Dan ulama tersebut menginginkan bahwa agar atap rumahnya yang berjajar 3 ini, rusuknya yang berjajar 3 ini untuk direnovasi agar tidak banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata. Selain itu, tokoh dari warga setempat yang ulama ini meminta telur dan jenang sengkolo yang ditempatkan di pohon daun pisang, dan dia ingin membersihkan rumah dari Pak Ali agar makhluk-makhluk tersebut berkurang atau menghilang dan tidak begitu mengganggu rumah Pak Ali. Akhirnya pada saat ritual tersebut, dia juga membuka satu genting dari rumah Pak Ali dan meletakkan alat-alat tersebut, alat-alat ritual tersebut, yaitu berupa jenang dan telur tersebut yang sudah ditempatkan pada daun pisang, dia bawa dan ditempatkan di ruangan tempat keluarga, dan di situ dia mulai membacakan doa-doa. Dan pada saat itu Pak Ali dan keluarga ini disuruh keluar dari
ruangan tersebut dan dia hanya sendiri di situ. Dan tidak lama kemudian ketika ulama ini berdoa, tiba-tiba keluarga Pak Ali dan Pak Ali ini melihat ada angin yang sangat besar sekali yang sumbernya ini dari dalam rumah mereka, dan di situ angin ini berputar-putar sangat kencang dan keluar melalui atap genting yang sudah dibuka oleh ulama tersebut. Dan di situ juga banyak terdengar suara-suara jeritan, suara-suara minta tolong, bahkan ada suara-suara tertawa. Dari sini Pak Ali ini menceritakan kisahnya, dan sampai sekarang Pak Ali juga bercerita bahwa masih ada di rumahnya, sampai sekarang juga masih ada gangguan-gangguan, dan tidak sepenuhnya makhluk-makhluk gaib itu telah lenyap atau pergi dari rumahnya, karena Pak Ali ini juga sampai sekarang karena keadaan perekonomiannya dia belum bisa untuk merenovasi rumahnya atau rusuknya yang berjajar 3 itu. Dan dari sini Pak Ali juga berpesan bahwa ternyata budaya leluhur ini sampai sekarang tetap harus dihormati dan tidak boleh dilanggar, karena kalau tidak dipenuhi dan dilanggar akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik seperti yang dia alami. Seperti ketika pada waktu itu pemilik rumah pertama yang bernama, kita sebut saja Pak Imam, membangun rumah yang menyalahi aturan adat dan budaya di Jawa ini. Dari sini Pak Ali mengakhiri ceritanya agar generasi penerus ke depan tetap menghormati adat dan budaya selain meyakini keyakinan agamanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.